Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, mahasiswa semester akhir. Apakah ini mahasiswa semester akhir atau bukan, saya tidak tahu ya. Semoga ini adalah mahasiswa semester akhir. Saya nggak mau menambah-nambah lagi ya teman-teman. Semoga saya dan teman-teman semuanya dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu, pada video yang telah saya buat minggu lalu, bahwasanya di dalam mata kuliah public speaking ini akan ada yang namanya pengulasan materi. Nah, pengulasan materinya ini berbentuk video seperti ini, teman-teman. Nah, jadi saya akan mengulas beberapa uh, ilmu yang saya dapat di dalam mata kuliah public speaking, teman-teman. Nah, teman-teman nih, gini. Kadang kalau kita dengar kata public speaking gitu kan, yang kebayang itu biasanya adalah orang yang berdiri di panggung besar, berpakaian rapi, pakai jas dan lain gitu kan. Nah, kalau ngomong tuh pasti serius ya kan. Kalau ngomong tuh kayak seolah-olah dia adalah seorang motivator, seperti itu. Itu yang di mata kita bahwasanya public speaking seperti itu. Padahal nggak seperti itu, teman-teman. Public speaking itu simple, teman-teman. Jadi public speaking itu adalah seperti kemampuan kita gitu dalam menyampaikan pesan di depan orang lain dengan gaya yang percaya diri, dengan gaya dan percaya diri, teman-teman, seperti itu. Nah, kita sebenarnya sering public speaking itu entah dimanapun tanpa kita sadari. Apa sih contohnya kita public speaking itu? Nah, contohnya kita berpresentasi, presentasi di kelas, teman-teman. Itu disebut public speaking gitu. Atau kita menjadi MC, itu pun disebutnya public speaking. Kita ngobrol sama teman-teman lain, nah teman-teman yang lain itu menyimak obrolan kita gitu kan ya. Itu juga disebut public speaking. Nah, jadi public speaking itu adalah berbicara di depan umum, teman-teman. Berbicara dengan lebih dari 3 orang sebagai pendengarnya gitu, teman-teman. Nah, jadi tanpa kita sadari, kita pun sebenarnya pernah melakukan yang namanya public speaking gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, tapi public speaking yang ini berbeda. Public speaking yang ini berbeda, teman-teman, karena ini adalah berbicara di depan umum, di depan halayak yang banyak, dan memperbicarakan atau menentukan judul yang tepat dalam berbicara, teman-teman, gitu. Nah, public speaking ini masih banyak yang kita untuk melakukan public speaking ini adalah grogi, teman-teman, ya kan? Grogi ini itu segala macam, teman-teman. Biasanya itu adalah karena takut salah, teman-teman. Takut diketawain, betul? Takut blank, betul? Takut dinilai nggak pintar gitu kan, teman-teman. Biasanya itu yang membuat kita, mental kita jatuh sebelum kita tampil. Padahal gitu kan, yang bikin orang terlihat keren itu bukan waktu ngomongnya, teman-teman, gitu kan, gitu, tapi karena dia itu nggak takut salah, keren gitu kan, gitu. Yang bikin orang terlihat keren itu ya dia tuh nggak takut salah gitu, ngomong lancar gitu kan, bla bla bla, pelan pelan segala macem, dia mengalir bagaikan air gitu, sampai akhirnya materinya dia paham dan akhirnya dia berani untuk berbicara. Jadi orang yang terlihat keren ketika berbicara itu dia tidak takut salah, teman-teman. Dia terus mengalir, akhirnya dia dapat menyampaikan materinya sehingga apa penyampaian dia itu sampai kepada para pendengarnya, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, saya mendapatkan satu ilmu yang dalam pelajaran mata kuliah public speaking, yaitu adalah banyak latihan dan banyak doa, teman-teman, gitu.
Nggak ada pembicara hebat yang langsung lahir, yang langsung lahir, yang jago dari lahir teman-teman. Begitu dia lahir langsung jago, nggak ada teman-teman kayak gitu. Bahkan pembicara kelas dunia pun pernah grogi, pernah demam panggung, pernah merasakan mentalnya down dan lain teman-teman. Jadi yang harus kita ulangi adalah latihan, latihan, latihan seperti itu, dan pahami materinya teman-teman gitu. Jadi public speaking itu bukan soal hafal kata per kata teman-teman, tapi soal paham isi dan bisa menyampaikan dengan gaya kita sendiri begitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah latihan, kita sudah berdoa, kita sudah paham apa yang akan kita bicarakan nanti, maka insya Allah apa yang kita lakukan ketika public speaking itu akan dipahami oleh banyak pendengar, oleh banyak audiens gitu. Itu yang saya dapat simpulkan dari pelajaran saya mata kuliah public speaking minggu lalu teman-teman. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.